Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Dwi Rahmawati dengan NIM 209102465. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 1A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum. Di sini saya akan mengambil materi tentang definisi hukum dan keterkaitannya. Apa sih yang dimaksud hukum itu? Hukum sendiri adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Hukum sendiri terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Dengan adanya hukum bisa menjadi landasan dasar dalam mengatur suatu pemerintah dan menciptakan keadilan serta ketertiban di lingkungan masyarakat. Tujuan dibentuknya hukum sendiri adalah untuk dapat menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga memiliki 4 unsur yang ada dalam suatu pengertian dan perumusannya. Di antaranya adalah 1. Hukum mengatur tingkah laku manusia. Pada hakikatnya, hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang di dalamnya berisi berbagai macam perintah ataupun larangan. Yang kedua, hukum dibuat oleh badan berwajib. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi, tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat produk hukum, di mana hanya badan resmi lah yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang boleh membuatnya. Contohnya, KUHP dibuat oleh lembaga resmi negara, bukan pihak swasta. Yang ketiga, hukum bersifat memaksa. Dalam hal ini, setiap orang wajib mematuhi setiap aturan tanpa terkecuali. Hukum juga tidak melihat golongan maupun ras. Hukum juga terdapat fungsi hukum. Di antaranya adalah 1. Melindungi kepentingan bersama. Setiap manusia pada dasarnya pasti membutuhkan perlindungan dari manusia lain. Sehingga dengan fungsi hukum juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik. Dengan begitu, manusia dapat terhindar dari berbagai ancaman di sekelilingnya, seperti mematuhi, menegakkan, dan melaksanakan hukum yang berlaku. Maka, kepentingan bersama dapat terrealisasikan. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Masyarakat memiliki tujuan yang harus dicapai, maka diciptakan hukum sebagai salah satu alat atau sarana dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Yang ketiga, menyelesaikan pertikaian manusia. Manusia tidak akan pernah lepas dengan masalah yang memicu terjadinya konflik. Maka, fungsi hukum salah satunya untuk menyelesaikan pertikaian sehingga ketika terjadi konflik, baik individu maupun kelompok, hukum dapat menjadi penengah untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, hukum juga berperan penting dalam menciptakan perdamaian dunia.
Yang keempat, menciptakan ketertiban. Hukum juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta keteraturan masyarakat. Hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Dengan mematuhi serta menegakkan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan bermasyarakat. Terdapat dua sumber hukum yang dikenal dengan sumber hukum material dan sumber hukum formal. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material yang berasal dari norma, akal budi, nilai agama, kesusilaan, atau kaidah yang menjadi sumber setiap manusia dalam menyatakan dan bertindak sehari-hari. Isi hukum ini ditentukan oleh keyakinan dan kesadaran dari seseorang ataupun individu dan opini masyarakat umum. Yang kedua, sumber hukum formal yang terdiri dari undang-undang. Undang-undang ini merupakan semua aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dijaga oleh negara yang bersangkutan. Contohnya seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Ada juga kebiasaan atau yang disebut dengan kostum, yaitu perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi hal yang umum dilakukan. Contohnya seperti adat istiadat yang menjadi hukum di daerah tertentu. Ada juga ketetapan hakim atau yang disebut jurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang dalam memutuskan suatu perkara dan dijadikan keputusan hakim di masa sekarang dalam perkara yang sama. Ada juga traktat atau yang disebut perjanjian, yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih yang bersifat mengikat negara dan warga negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hukum berdasarkan isinya terdapat dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang berurusan dengan publik atau negara umum. Contohnya seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum pidana, hukum acara pidana. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang membina hubungan antara orang satu dengan seseorang lainnya secara pribadi. Contohnya hukum privat misalnya hukum waris, hukum dagang, dan hukum perdata. Di Indonesia juga merupakan negara hukum. Hukum yang dianut Indonesia adalah hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan, yakni dari segi kegunaan atau tujuannya. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa atau permasalahan yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat istiadat. Hukum adat ini sangat ditaati oleh semua masyarakat pada masa itu, karena hukum adat tersebut mengandung nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi, dan kebudayaan yang sangat tinggi. Namun, hukum adat tersebut kemudian berangsur tergeser disebabkan adanya gagasan yang diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif sejak tahun 1848. Indonesia sendiri juga terdapat tata urutan peraturan perundang-undangan yang merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang
12/2011 yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Ada juga Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan juga Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam hukum. Yang pertama ada hukum perdata. Hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat karena hukum ini bersifat pribadi. Hukum ini akan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi warga negara. Contohnya seperti pembantahan kematian dan kelahiran seseorang, perkawinan dan perceraian, harta benda dan juga warisan, hingga badan usaha. Hukum yang kedua ada juga hukum pidana. Hukum pidana merupakan kebalikan dari hukum perdata. Salah satu perbedaan hukum pidana dan perdata adalah hukum pidana bersifat publik. Hukum ini berkaitan dengan aturan negara, kepentingan umum, kegiatan pemerintah, dan juga mengurusi tindak pidana. Yang ketiga ada hukum tata negara. Hukum tata negara yang berkaitan dengan aturan atau prosedur yang mengatur hubungan antar lembaga negara. Yang keempat ada juga hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah suatu prosedur yang melaksanakan hukum pidana di Indonesia. Ada juga yang kelima, hukum acara perdata. Hukum ini mirip dengan hukum pidana Indonesia. Hukum acara perdata adalah sebuah pembinaan dan mengurusi pelaksanaan hukum perdata di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah pengucapan maupun perkataan dan juga penjelasan dari saya yang tidak dapat dipahami maupun tidak jelas. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.